Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Nana Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan pagi ini seperti biasa kita akan berbincang dengan informasi yang semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda di pagi ini. Nah saudara, modifikasi motor atau custom ini makin hari makin banyak nih peminatnya. Dan mungkin juga Anda pemirsa Kompas TV yang menyaksikan pagi ini salah satunya nih. Kebetulan juga pagi ini narasumber saya adalah para atau orang-orang yang bisa mengcustom motor, dan juga mereka ini hobi sepertinya ya mengcustom motor. Nanti kita akan lihat seperti apa karya mereka, tapi saya kenalan dulu dengan mereka nih. Yang pertama di samping saya ada Husni Muas. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Dan di sebelah sana ada Ahmad Syafi'i. Selamat pagi. Apa kabar? Oke. Nah, berarti dua-duanya ini pembuat ini ya, custom motor ya? Iya, betul. Sebutnya apa nih? Kalau sebut maksudnya? Orang yang menggeluti atau orang yang bisa mengcustom motor ini. Oh, apa ya? Builder kan? Builder. Oke. Hampir saya sebut customer. Kan bukan ya? Yeah. Oke, jadi ini saya panggil builder aja ya. Yeah. Oke, jadi Husni sejak kapan nih menggeluti dunia builder ini, mengcustom motor begini? Kalau menggeluti dunia custom ini sejak masuk 2013. Oke. Iya, kita mulai buat motor. Jadi mungkin sudah untuk motor-motor custom sendiri yang kita buat itu 2013 itu belum terlalu seperti sekarang. Nah, kalau untuk sekarang ya mulai banyak lagi kita buat lagi ya. Oke. Tapi modifikasi motor dengan custom motor itu sama tidak sih? Kalau untuk modifikasi, yang perbedaannya modifikasi sama customnya, kalau yang saya tahu sih, mungkin kalau yang modifikasi itu kebanyakan yang kayak pakai bahan-bahan yang sudah ada yang dijual gitu. Maksudnya yang dijual yang seperti kayak biasa yang pakai di sport yang pakai kayak kuningan itu monel-monel. Kalau custom itu kan kita buat betul-betul handmade. Nah itu kalau untuk mungkin kalau custom ini pas dia jadi bakal benar-benar seperti baru begitu ya. Tidak bisa dikenali lagi seperti bentuk asalnya gitu. Betul. Oke, karena bakal sesuai keinginan betul-betul keinginan pribadi begitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau panggilnya siapa nih ya? Syafi'i Ahmad. Ya. Oke, kalau Ahmad sendiri sejak kapan menggeluti dunia custom motor ini? Apakah memang rekanan sama Husni atau gimana sih? Kalau saya sama beliau sebenarnya rekanan. Tapi di sini saya karena beliau Ewo Custom Work yang buat motornya, di sini saya jadi tim dokumentasinya. Jadi rekanan, saya bukan membuat, saya cuma penikmatnya, penggiatnya. Jadi di sini saya sebagai Ewako Syndicate atau Pixel Media. Kalau beliau kan Ewako Custom Work. Nah, saya yang membantu beliau untuk mengangkat karya-karyanya ke dunia maya. Nah, tapi kamu juga pasti seorang pengguna motor custom kan? Motor jelas. Kamu sudah di custom pasti. Jelas. Saudara, kita akan lihat seperti apa contoh dari motor-motor yang telah di custom oleh Husni dan juga timnya. Wih, keren ya. Ini sedang bekerja. Wah, ini dia nih jadinya nih. Wow. Oke, ini motor apa? Apakah ini sudah di custom atau belum? Atau gimana ini? Kalau ini basicnya Yamaha Scorpio. Ini udah di custom ya. Ini udah di custom. Racing motornya ya. Guntur. Iya, racing. Guntur. Ini sudah di custom ini. Oh, jadi kalau dari bentuk asalnya kemudian jadi seperti ini, dari Husni sendiri apa yang diubah? Kita hampir merubah semua sih. Mengubah semua ya. Iya. Mulai dari chassis sampai body kita rubah semua.
Oke, nah ini dia saudara, tampak di layar kaca Anda bagaimana Husni dan kawan-kawan ini mengcustom motor sesuai dengan permintaan customernya. Ini motor kamu atau motor siapa nih? Ini motor customer. Motor customer ya? Ruang mutilasi ini istilahnya. Mutilasi. Jadi sekali lagi saudara, kalau custom dan modifikasi itu beda ya. Custom itu benar-benar dia bentuknya diubah dari asalnya bagaimana, kemudian jadinya itu bakal kayak beda, totally beda kayak gitu. Betul, betul. Oke, ini sepertinya beda lagi nih dengan yang tadi nih. Iya, betul. Kalau ini basicnya ya Honda Tiger GL 200. Kemudian ini di custom menjadi seperti Bread style. Bread style. Oke. Itu nama aliran, Ya, aliran custom di dunia custom gitu. itu banyak. Ada bread style, jet style, ada cafe racer, flat track, pokoknya masih banyak lagi. Waduh, namanya seni ya. Ya, Ini betul. berkembang pesat begitu. Nah, kalau ini seperti motor baru ini. Oke, kalau ini asalnya dari mana? Terus dibentuk ke aliran apa ini dia? Yang tadi, yang ini dah. Yang merah. Ya, yang merah. Oh, kalau itu dia modelnya alirannya di ini, flat track. Flat Iya. track. Jalur datar maksudnya. Ya, karena memang Oke. konsep custom ini digunakan oleh orang-orang dulu di Amerika Serikat itu jalur datar namanya, karena memang dipakai balap di jalur datar. Dia bentuknya oval tapi datar. Jadi biar belok itu dia belok kayak ini, apa ya? Gimana? Pokoknya dia serong kalau belok, ndak belok seperti MotoGP. Iya. Oke. Dia beda, dia serong. Iya. Manuvernya tidak seperti di MotoGP Iya. begitu ya. Waduh, luar biasa. Ini karya teman-teman ini sudah banyak sekali ternyata. Karena memang tadi Husni bilang ini dari tahun 2013. Nah, ini dipamerkan seperti ini, dia diikut lomba atau gimana ini? Ikut lomba. Ikut lomba? Iya. Wah, juara kah? Juara ini. Alhamdulillah. Wah, yang mana yang juara ini? Yang motor yang mana nih? Hampir semua sih kalau yang untuk juara itu yang kayak yang si merah ini flat tracker itu sudah juara 1 pernah dapat. Wow, juara 1. Oh, ternyata saudara ada juga ya kompetisi atau lomba motor custom gitu ya? Ada. Wah, luar biasa. Nah, kalau motor custom ini rata-rata pembuatannya berapa lama? Kalau pembuatan sendiri sih tergantung, paling cepat itu 1 bulan, paling lama itu 2, bisa malah sampai 3 bulan. Artinya tergantung dari tingkat kesulitan. Tergantung dari tingkat kesulitan dan tergantung berapa banyak orderan yang Ya, masuk. betul. Antrian. Oke. Nah, kamu sebagai tim visual, apa sih istilahnya, dokumentasi begitu, otomatis kamu juga sudah banyak dong mengabadikan karya-karya dari Husni dan teman-teman begitu. Kebanyakan dia buatnya aliran apa sih? Kebanyakan beliau buatnya itu chopper dan bread style. Chopper dan bread style iya, itu memang kebanyakan. permintaan customer atau memang rekomendasi dari dia? Jadi beberapa customer itu ada yang pokoknya tidak mau tahu, pokoknya terima beres. Jadi biarkan beliau yang bereksperimen kan, entah itu mau buat konsep yang mana. Terus beberapa customer juga ada yang minta sesuai ininya, sesuai passionnya ya, sesuai keinginannya. Wow, jadi customer ini kebanyakan mempercayakan kepada si kreator ya, Iya. Husni, untuk berkreasi dan menunggu hasilnya yang menjadi luar biasa. Baik, saudara, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita pagi ini bersama dengan para builder atau orang-orang yang bergerak dalam dunia custom motor. Nah, saya kembali ke Husni, orang yang betul-betul langsung mengerjakan proses custom motor ini dari tadinya motor yang mungkin sudah bentuknya lama, kemudian bisa menjadi bentuk yang benar-benar berubah begitu. Husni, jadi pesanan customer itu pernah nggak ada yang aneh-aneh atau bagaimana ya? Sangat menantang lah. Ada. Oke, contohnya? Kalau biasanya sih pesanan yang aneh-aneh itu kalau misalnya yang biasa apa ya, mungkin mencoba sih. Barang yang jarang dipakai orang suruh buat gitu. Disuruh buat, saya bilang, kadang saya pikir, wih, ini orang mau mencoba atau mau apa gitu. Tapi ya syukurlah kita ini sebagai builder juga bisa menghandle semua itu. Mungkin jadi kadang mungkin semua orang itu pikir, oh itulah motor custom, semua bisa dibuat gitu. Oke, jangan-jangan ada customer lagi yang bikin motornya mungkin bisa terbang gitu. Oke, saudara, kita akan perlihatkan kepada Anda, ini ada video dokumentasi juga bagaimana motor-motor yang pernah dibuat oleh Husni. Ini waktu ini ke Malino. Oke, ini tadi ada tulisannya ya, ini di Malino. Nah, ini video yang dibikin oleh Ahmad nih, Ahmad Syafi'i sebagai tim dokumentasi dari motor custom. Apa sih nama timnya ini, teman-teman nih? Yang tim dokumentasi? Tidak, teman-teman ini ada workshopnya kan. Ini diberi nama apa nih tempatnya? Ini kan pemirsa nanti bingung. Ewako Custom Work. Ya, kalau buat motornya Ewako Custom Work. Baik. Nah, ini dia nih saudara, tim dari Ewako Custom Work. Dan ini para customer atau tim yang sedang touring? Ini beberapa tim dengan teman-teman ini, riding. Jadi teman-teman apa? Teman-teman riding. Riding itu ini berkendara. Nah, ini mereka di Malino dan tentunya mengendarai motor yang di custom. Oke. Ini sepertinya rame-rame nih. Iya. Wah, ini masih sedikit ini. Masih sedikit. Oke, banyaknya gimana ya? Ini rata-rata kebanyakan motornya motor apa sih yang dipakai untuk riding touring kayak gini? Ini campur. Kalau ini sudah campur. Mulai dari Yamaha Scorpio, Honda Tiger, Honda GL, masih CB juga ada. Oke. Jadi macam-macam lah di dalam kayak gitu. Oke, tadi sempat kita singgung juga bahwa mereka ini saudara tergabung ke dalam satu tim bernama Ewako Work. Kalau untuk workshop itu Ewako Custom Work. Kalau untuk komunitas JBI Ewako. JBI Ewako. Nah, kita mau bahas workshopnya dulu nih. Jadi workshopnya ini ada di mana? Kalau workshop sendiri itu di Sudiang, Jalan Guaria Sudiang. Di Sudiang. Nah, ini saudara, kalau misalnya Anda juga ingin custom motor Anda, ini boleh dibawa ke Sudiang di workshopnya Ewako Custom Work. Oke. Jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa durasi rata-rata pengerjaannya itu 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Oke, berarti harus cukup bersabar juga ya. Sepertinya tergantung kesulitannya nih. Durasi pengerjaannya ya. Betul. Oke, nah kita lihat lagi foto-foto saudara. Ini karya dari Husni dan teman-teman. Seperti apa hasil dari custom motor yang mereka lakukan. Wow. Ini hampir seperti moge loh ini loh. Jadi langsung mewah. Ini dari tadinya sebelumnya motor apa ini? Scorpio juga, banyak-banyak ya yang Scorpio ya. Baik, kemudian diubah di custom hampir seperti moge. Nah, ini Scorpio juga ini. Scorpio juga. Nah, kalau yang seperti ini dari Scorpio sebelumnya dia jadi tampilannya seperti ini, apanya yang di custom? Apanya yang diubah? Ini semua berubah ini, mulai dari kaki-kaki, sok depan, bodyworknya, frame-nya, chassisnya, swim arm,
Yang pokok semua berubah, kecuali mesin yang tidak berubah. Semua berubah kecuali mesin. Wih, tapi Husni sendiri sebagai pengcustom motor, apa sih sebenarnya tantangan yang paling atau cukup sulit mungkin dihadapi dari mengubah motor customer ini? Kalau sulit sih, mungkin yang kalau untuk sulit, yang motor yang belum pernah dikerja itu pasti ada tantangan awal itu. Tapi kalau untuk motor-motor yang kayak ini, Scorpio, Tiger, King, apa itu, alhamdulillah tidak ada kesulitan. Kalau misalnya dalam proses pengerjaan kemudian ada onderdil yang rusak atau patah begitu, itu akan dicari sesuai dengan aslinya atau gimana? Kalau untuk di mesin, kita cari yang aslinya kembali. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang di kayak body apa segala macam chassis, itu kita buat sendiri biasanya. Oke, kalau tangkinya bagaimana? Dibikin baru lagi atau gimana? Kalau tangki sendiri itu kita buat sendiri. Jadi buat untuk sendiri. pembuatan body, swim arm itu sampai di chassis itu kita buat sendiri. Oke, jadi pelanggan ini bisa request ya, saya mau tangki yang kapasitasnya betul. 200 liter. Gede banget ya bawa ini tangki air. Oke, Ahmad, jadi info dong, total atau berapa sih biaya yang rata-rata dibutuhkan nih dalam satu kali proses custom motor? Kalau biaya sih relatif ya. Ya, relatifnya di mana? Pertama, konsep atau alirannya apa. Terus yang kedua itu ini spare part yang ingin digunakan. Karena beberapa, kalau biasanya sih yang lebih mahal itu kalau beli yang aftermarket, seperti speedometer digital kan. Nah itu biasa ini relatif mahal. Kalau untuk customnya, kalau untuk pembuatan beliau yang lebih tahu sih. Oke. Berapa? 1 poin, berapa? Kalau standar sih, kalau untuk dari Ewako itu, standar itu dari 0 ya. Itu kita main 25 sampai 35, 40. Oke, wow. Itu di luar motor. Itu di luar motor. Di luar motor. Itu di luar? Di luar motor. Di luar motor. Maksudnya di luar motor gimana? Maksudnya biasa kan ada customer yang mau langsung itu sudah ada motor kan, ada yang biasa bawa sendiri motornya. I see. Berarti saudara, ini ada juga nih ternyata yang seperti beli motor. Ya, berarti betul. ya, datang, saya mau beli motor ini. Jadi itu tadi bedanya custom dengan modifikasi. Kalau modifikasi otomatis harus bawa motor sendiri. Betul. Oke, nah kalau benar-benar custom, pesan motor yang mau tipikal tertentu di luar motor ini, di luar motor customer, ini berapa nih? Ada yang pernah beli? Ada. Itu dijual berapa itu? Dan motor apa yang dia beli? Kemarin sih kebanyakan yang dijual itu yang pesan langsung dengan motor itu Scorpio ada, Tiger kita ada. Kemarin itu standar harga 40 kita kasih. Oke, jadi ini bisa beli motor baru langsung ya di tempatnya Husni dan kawan-kawan. Wah, luar biasa. Nah, saudara, tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Nanti kita akan tanyakan apakah ada perbedaan untuk mengendarai atau prosedur mengendarai motor yang di custom atau motor yang biasa. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Terima
terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Dan kita lanjutkan perbincangan ini terkait lagi dengan custom motor yang dibuat oleh teman-teman Adain Husni di sini bersama teman-temannya yang sudah banyak sekali membuat karya motor yang sudah di custom begitu. Oke, jadi satu motor ini Husni dan rekan-rekan ini berapa orang yang terlibat membuat satu motor? 3 orang, dan butuh proses 1-3 bulan juga ya untuk satu motor ya. Wow, luar biasa. Nah, ini tadi nih pertanyaan saya sebelumnya. Apa ada perbedaan untuk mengendarainya motor yang sudah di custom atau dengan motor yang masih basic begitu? Karena kan ini ada beberapa setelan yang diubah juga tentunya. Ya. Bagaimana ini? Kalau untuk mengendarai pasti ada perbedaan. Misalnya? Yang paling utama itu perbedaannya itu apa ya? Kita selalu dilirik sama orang kan? Iya. Ya, menarik perhatian ya. Ya, betul. Oke, lebih teknis lagi? Kalau untuk kenyamanan pasti itu yang paling kita utamakan. Jadi masih tetap dia stabil seperti keluaran toko gitu. Nah, itu yang paling utama kita. Kalau itu aja yang mungkin. Oke, jadi begitu. Ada yang berubah utamanya faktor kenyamanan dan juga ini banyak menarik perhatian begitu ya. Nah, karena menarik perhatian, ini tentu ada juga nih potensi misalnya. Pernahkah motor custom yang Anda buat ini ditilang begitu kan oleh kepolisian? Karena kan ini bukan bentuk standar ya. Siapa tahu mungkin ada karya dari Husni yang bagaimana ya menimbulkan kecurigaan polisi. Ini berbahaya misalnya bagi kendaraan lain. Ini ada pengalaman seperti itu tidak? Alhamdulillah buatan Ewako Custom Work itu belum pernah dapat masalah di jalan. Paling masalahnya kalau lampu merah itu dilirik. Cuma itu. Kalau kepolisian kayaknya ini paling kadang menahan tapi cuma lihat-lihat, motornya bagus, bikin di mana, ini motornya motor apa, paling ditanya-tanya. Oke. Nah, kalau Husni sendiri ini kalau misalnya ada request dari customer begitu yang bikin aneh-aneh, misalnya yang kira-kira mengganggu para pengendara di jalan, itu memang Husni bakal larang begitu atau gimana sih? Iya, tetap pasti. Untuk kalau kayak biasa kan ada, saya nggak usah pakai ini sen apa segala macam. Tidak mau pakai lampu sen. Waduh, bahaya ini. Biasa. Ada yang minta seperti itu ya? Nggak usah pakai lampu stop, saya mau bro. Kalau saya yang begitu saya nggak buat misalnya. Tetap kita buat tetap safety reading. Jadi ada sen, ada kaca spion, ada lampu stop. Jadi biar artinya ini motor ini kan sudah berubah total. Sudah tidak dipakaikan sen lagi. Polisinya pasti tambah marah kan. Nah, jadi saya bilang penting kalau untuk bikin begitu mungkin ada di tempat lain, mungkin ada. Saya tidak mau merusak workshop saya gara-gara yang seperti ini. Itu biasa. Oke, jadi memang ada yang seperti itu ya. Ada. Request lampu sennya dikasih hilang, lampu stop di belakang itu nggak mau ditampilkan begitu. Tapi tenang saja saudara, ini kalau standar dari Husni membuat custom motor ini tetap mengutamakan yang pertama itu adalah safety riding begitu ya. Baiklah. Nah, karena kita sudah di ujung acara, ini saatnya untuk Husni dan teman-teman untuk bolehlah promo kepada pemirsa di rumah. Silakan dijelaskan alamat lengkapnya di mana, untuk kontaknya di mana, dan media sosialnya apa. Silakan Ahmad. Oke, jadi Ewako Custom Work itu beralamat di Jalan Goaria, Sudiang. Dia tidak jauh dari bengkel Honda di Jalan Poros Goaria. Terus akun Instagram beliau itu namanya Ewako Custom Work, @Ewako Custom Work tanpa spasi. Dan akun media sosial untuk melihat karya-karya beliau itu ada di Ewako Syndicate, @Ewako Syndicate. Di Instagram ya? Iya, Instagram. Baik, jadi silakan kunjungi profil dari Ewako, ada Ewako @Ewako Syndicate tadi untuk melihat seperti apa prototipe yang sudah dihasilkan oleh Husni dan kawan-kawan. Baiklah, terima kasih Husni dan juga Ahmad sudah datang berbagi inspirasi dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Saudara, mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.